Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubaida Putri Khafifah, NIM 183141051, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Nah, sebelum masuk di video pembelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, meskipun kita saat ini sedang belajar di rumah, namun kita harus tetap bersemangat dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, dengan pembelajaran kali ini diharapkan dapat mengerti apa sih pengertian dari tata tertib yang ada di sekolah dan juga macam-macamnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya tata tertib di sekolah itu seperti apa? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari tata tertib. Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tata tertib dibuat agar hidup lebih tertib dan teratur. Kita pun menjadi lebih disiplin. Tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah dibuat oleh pihak sekolah. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan tertib. Tata tertib sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Warga sekolah itu bisa meliputi guru, murid, kepala sekolah, dan juga pegawai sekolah. Tata tertib di sekolah ada yang khusus dibuat untuk murid, misalnya tata tertib di kelas. Yang pertama, ada aturan belajar di kelas. Tentu saja saat belajar kita harus berkonsentrasi dan memahami penjelasan dari guru tanpa berbicara sendiri. Yang kedua, aturan menjaga kebersihan kelas. Tentu apabila kelas kita bersih, pembelajaran akan berjalan dengan nyaman. Dan yang ketiga, aturan menjaga ketertiban kelas. Tentu saja kita harus menjaga ketertiban kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, aturan berperilaku di kelas. Kita tentu saja harus berperilaku baik dan berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih teman. Tata tertib di sekolah dapat menjadikan setiap murid berperilaku disiplin dan taat aturan. Dengan demikian, setiap murid bisa lebih bertanggung jawab. Nah, di sekolah, seorang murid harus mematuhi peraturan sekolah juga. Contoh tata tertib di sekolah antara lain. Yang pertama, bersekolah memakai seragam. Tentu saja kita harus memakai seragam saat pergi ke sekolah sesuai dengan aturan dan hari yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah. Kita sebaiknya datang lebih awal ke sekolah dan tidak terlambat agar pembelajaran yang kita akan dapatkan dapat berjalan lebih maksimal. Yang ketiga, menjaga ketertiban sekolah. Seperti mengikuti kegiatan upacara dengan baik, mengikuti kegiatan gotong royong, dan kerja bakti, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Selain menjaga kebersihan kelas, tentu saja kita harus menjaga kebersihan sekolah agar sekolah yang kita jadikan sebagai tempat belajar dan bermain nyaman kita gunakan. Yang kelima, istirahat dengan tertib dan sesuai waktunya. Kita dapat memanfaatkan dengan baik waktu yang sudah disediakan dan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Yang keenam, pulang sekolah sesuai waktunya. Kita tentu saja tidak boleh pulang dari sekolah mendahului aturan yang sudah berlaku. Kita harus pulang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Nah, kali ini
ibu memiliki kuis. Kira-kira perilaku mana ya yang baik untuk kita contoh? Ya, perilaku yang baik yang patut kita contoh adalah gambar yang atas, karena gambar di atas menunjukkan anak yang membuang sampah pada tempatnya, sedangkan anak yang di bawah itu membuang sampah di jalan, dan itu mengakibatkan lingkungan kita menjadi tidak enak dipandang. Yang kedua, ada gambar, kira-kira mana ya yang lebih baik kita contoh? Ya, gambar yang patut kita contoh adalah gambar yang bawah, karena terlihat anak-anak memperhatikan penjelasan dari guru dengan baik dibandingkan gambar yang atas, karena gambar atas menunjukkan saat guru menjelaskan mereka sibuk bermain sendiri dengan teman-temannya. Gambar yang ketiga, kira-kira yang mana ya perilaku yang baik? Nah, perilaku yang baik tentu saja gambar yang atas, karena gambar yang bawah menunjukkan dua anak yang sedang bertengkar, sedangkan gambar yang ada di atas menunjukkan sekumpulan anak yang bermain dengan rukun secara bersama-sama. Nah, setelah kita belajar banyak mengenai tata tertib yang ada di sekolah, dapat kita simpulkan bahwa mematuhi aturan di sekolah juga merupakan bagian pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tata tertib jangan dijadikan sebagai beban, namun harus dijadikan sebagai kewajiban. Tata tertib sekolah jangan dilanggar. Tata tertib sekolah dibuat untuk mendidik agar kita dapat disiplin. Dengan disiplin juga tentu kita akan meraih prestasi. Nah, jika melanggar tata tertib, tentu Bapak atau Ibu guru akan menasehati dan menegur. Nah, jika kembali kalian melakukan atau melanggar tata tertib, tentu saja kalian akan mendapatkan sanksi. Mungkin saja sanksinya kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran. Nah, anak yang taat aturan akan dijadikan contoh anak-anak yang lain, dan orang tua maupun guru tentu akan bangga dan juga menyayangi dan menghormati kalian karena kalian sudah berperilaku baik dengan menaati aturan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali melanggar tata tertib yang ada di sekolah maupun di rumah ataupun di masyarakat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.